ada, iya enggak? Kira gitu. Pak, kata orang-orang tuh kopi kita ada nanti. Ngapa udah jadi tak ada? Ini pas kebetulan nih bapak lagi buat makalah tentang kopi. Tapi ya kita baca kan ya. Sip. Ini ada lagi makalah nih. Asmi sama mama mau tak nih? Mau baca tak nih? Mau. Dengar tak nih? Mau dua-duanya. Ya. Ah, jadi macam mana mau tak nih dengar nih? Mau. Kan nanti biar kita tak dibodoh-bodohkan orang kan? Jadi SARS COVID-2 menyebabkan COVID-19 ini bermula di Wuhan, provinsi Hubei, China pada bulan 2019. Ada 3 jalur utama yang ditempuh penyakit ini. Pertama, mungkin berbentuk ringan yang menyerupai penyakit pernapasan pada kita biasa-biasa ya. Terus jalur kedua yang mengarah ke pneumonia, yaitu pada sistem pernapasan bawah. Yang ketiga ini yang paling parah. Ini apa, perkembangan cepat ke sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS. Sakit pokoknya sedikit. Nah, terus infeksi ini penyebaran diri nyebar dari satu orang ke orang lain tuh melalui percikan droplet. Droplet itu tahu kan, pas kita ngomong nih ada tetes ada percikan air ludah atau air liur kita yang keluar dari mulut kita. Tapi itu dalam gimana ya, halus benar sampai kita pun tidak nampak. Nah, dari droplet ini droplet ini mana ya? Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis itu bisa 1-14 hari. Nah, orang-orang yang terinfeksi mungkin memiliki gejala ringan, batuk, kesulitan napas. Pada beberapa kejadian juga ditemukan penderita COVID ini bersifat tidak ada gejala. Gejala diare atau infeksi saluran pernapas atas misalnya vaksin, pilek dan seperti tenggorokan lebih jarang ditemukan. Itu kasus dapat berkembang menjadi pneumonia berat, kegagalan multi organ, bahkan kematian. Nah, Bapak kan orang dokter. Jadi macam mana lah yang mendiagnosa penyakit corona ini? Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu telah menerbitkan protokol pengujian untuk penyakit ini. Pengujiannya menggunakan reaksi berantai polimerase transkripsi balik secara waktu nyata atau RT-PCR. Ya. Sampelnya itu berupa swab dari nasofaring dan esofaring. Sampel dahak pun bisa dah. Nah, jadi apa data yang dibuat WHO ini? WHO ini sudah mengumumkan bahwa COVID ini sebagai pandemi global itu mulai tanggal 11 Desember 2020 pada hari Rabu itu. Nah, ini dari data global tanggal 29 September 2020 sebanyak 33.605.858 orang telah terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia dengan total kematian sebanyak 1.003.462 jiwa dan sebanyak 24.913.231 orang telah dinyatakan sembuh. Jadi kapan dan bagaimana caranya COVID ini masuk ke Indonesia? Nah, dari data yang Bapak dapat ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari
seorang warga negara Jepang pada tanggal 9 April. Pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 29 September 2020, Indonesia telah melaporkan 282.724 kasus positif, menempati peringkat kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Filipina dalam hal angka kematian. Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 10.601 kematian. Namun angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 yang akut yang belum dikonfirmasi ataupun belum dites. Sementara itu diumumkan 210.437 orang telah sembuh, menyisakan 61.686 kasus yang sedang dirawat. Nah, jadi menurut WHO gimana lah cara pencegahan COVID ini, Pak? Menurut data yang ada di tangan Bapak nih, tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari berpergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama minimal 20 detik mencuci tangannya, tidak menyentuh mata, tidak menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci, serta memperhatikan hygiene pernapasan yang baik. CDC merekomendasikan untuk menutup mulut dan hidung dengan tisu atau saat batuk atau bersin dengan menggunakan bagian dalam siku jika tidak tersedia tisu. Macam ini ya. Sip. Jadi reaksi pemerintah Indonesia nih gimana lah tentang COVID nih? Ini sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID nih, beberapa daerah di Indonesia nih telah melakukan yang namanya itu PSBB, yakni pembatasan sosial skala besar. Tapi berdasar seiringnya waktu ini kan, udah ada mulai nih yang namanya new normal. Hah? Apa itu yang new normal, Pak? Aku udah nggak ngerti. New normal ini perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Himbauan dari pemerintah ini menganjurkan kita agar bisa hidup berdampingan dengan virus yang telah menelan jutaan jiwa di seluruh dunia ini. Jadi apa aja yang dilakukan dalam masa new normal nih, Pak? Nah, kita ini bisa melakukan 3M. Yang pertama itu mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga itu menjaga jarak. Ada ke tata cara untuk melakukan 3M tuh, Pak? Adalah. Yang pertama loh dia, kita praktik cuci tangan. Mau tak? Mau kan nih kita praktik cuci tangan? Yeay, mau. Nah, sekarang kita praktek cuci tangan 6 langkah pakai sabun ya. Minimal 20 detik ini dilakukan. Yang pertama, basahi tangan. Oke. Tambahkan sabun. Oke. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Oke. Selanjutnya, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih secara bergantian.
Kemudian bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Kemudian yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan. Kemudian gosok perlahan secara bergantian. Ya, bisa dibilas. Keringkan dengan tisu. Mudah kan? Selanjutnya apa lagi, Pak? Nah, selanjutnya itu kita praktek pemasangan masker yang benar ya. Nah, selanjutnya nih kita praktek pemasangan masker. Tapi sebelum pemasangan masker tadi itu kita kan udah melakukan 6 langkah cuci tangan kan? Nah, coba lihat tangannya, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang kita ambil maskernya. Nah, kita pegang talinya ya. Kita pasang. Oke. Kita tekuk itunya. Nah, ada besi di bagian hidung itu. Nah, kita rapi-rapikan sehingga tidak ada celah-celah buat udara lain masuk. Oke, sip. Terima kasih ya, Bu. Nah, selanjutnya apa lagi, Pak? Maka selanjutnya itu menjaga jarak atau social distancing. Nah, kita peragakan ya. Nah, nih kita akan coba memperagakan social distancing ya, atau menjaga jarak. Ini berdasarkan himbauan dari gugus percepatan penanganan COVID-19. Jadi untuk setiap melakukan aktivitas atau kontak fisik dengan orang lain, minimal tuh jarak kita tuh 1 meter. Nah, coba Ibu mundur dulu. Sedikit lagi, Bu. Nah, inilah dia jarak aman kita dengan orang lain untuk menghindari penularan COVID-19. Oke, terima kasih ya, Bu. Terima kasih udah menonton videonya dari Dedi Prasetyo, NPM 1925 10128.